Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama aku Nur Hafifah, NIM 2024 10 10 20 dari kelas Desain dan Analisis Algoritma View. Nah, kali ini aku akan menjelaskan tentang tugas asymptotic notation. Nah, untuk soal yang pertama yaitu buat pohon rekursif untuk misteri, ya untuk algoritma misteri dengan B 2,2,2,4 dan Y-nya itu sama dengan 2. Nah, berapakah outputnya? Untuk soal yang kedua, jelaskan apakah yang dicari oleh algoritma misteri. Lalu tentukan metrik untuk ukuran inputnya, dan jika banyaknya eksekusi basic operation untuk input berukuran n dinyatakan sebagai Cn, tentukan recurrent relation untuk menentukan nilai Cn. Selanjutnya cari persamaan langsung Cn. Lalu nyatakan jawaban nomor 5 dalam OFN, omega Gn, dan N. Anda bebas menentukan nilai Fn, Gn, dan Hn. Buktikan jawaban Anda melalui metode formal dan limit. Nah, di sini kita akan mencari pohon rekursif dari algoritma misteri ini. Nah, di sini kita punya inputan berupa array-nya yaitu 2,2,2,4, di mana n-nya ini adalah 4. Nah, n ini, dari algoritma ini kita mengetahui kalau n ini itu adalah sama dengan 1. Nah, sedangkan di sini n belum mencapai 1. Untuk n ini, itu n tidak sama dengan 1. Jadi, kita akan bikin atau kita akan menghitung ke bawah menjadi n-1. Nah, di sini kita melanjutkan eksekusinya. Kita n-1, berarti array-nya ini akan dikurangi, ini dipotong. Jadi hanya tersisa misteri ini 2,2,2,2. Nah, setelah itu kita akan eksekusi apakah n ini sama dengan 1. Ternyata masih belum. Jadi kita lanjut untuk memotong array ini. Nah, sudah tersisa parameter ini. Nah, kita akan kembali mengecek apakah ini tuh sudah sesuai, yaitu n sama dengan 1. Belum. Jadi kita potong lagi. Lalu kita turun ke sini menjadi hasilnya tuh 2, sisanya 2. Lalu kita akan mengecek apakah n itu apakah n itu sama dengan 1, yaitu kan di sini ini. Nah, jika parameter n itu sama dengan 2, nah kalau jika benar itu kita akan mereturn 1 dan salah itu kita akan mereturn 0. Nah, di sini sudah terbukti kalau n itu sama dengan 1. Nah, maka kita akan mereturn 1 di sini. Nah, lalu kita pindah ke atas jadi ini ditambah 1. Jadi 1 ditambah 1 itu 2. Nah, selanjutnya ini. Nah, 2 ini ditambah 1 lagi, itu sama dengan 3. Nah, di sini karena ini tidak n itu bukan sama dengan 1, jadi hasilnya itu tetap. Jadi tetap 2 ditambah 1 yaitu 3. Jadi untuk hasil dari pohon rekursifnya itu 3. Untuk yang kedua ini, tujuan dari algoritma misteri itu adalah mencari beberapa elemen Y yang ada pada array B. Lalu untuk metrik inputnya sendiri itu adalah N. Nah, di mana N ini merupakan panjang array yang akan menentukan banyaknya rekursi yang terjadi pada algoritma misteri. Semakin banyak dan semakin besar N yang akan dieksekusi, maka akan semakin panjang hasil eksekusi dari algoritma misteri ini. Nah, selanjutnya untuk recurrent relation dari fungsi tersebut adalah Cn. Cn sama dengan 1 plus Cn-1. Nah, untuk persamaan langsung Cn yang diperoleh dari penjabaran recurrent relation di nomor 4 akan mencari persamaan umum dari Cn, yaitu kita pecah Cn sama dengan 1 plus Cn-1. Nah, Cn-1 ini dapat kita pecah lagi menjadi
Cn min 2 plus 1. Nah, kita tambahkan 1. Jadi 1 plus 1 itu sama dengan 2 plus Cn min 2. Lalu ini kita pecah lagi menjadi ini. Jadi untuk hasilnya 3 plus Cn min 3. Nah, 3, 2, dan 1 ini dapat kita rubah menjadi bilangan I integer dengan persamaan umum, yaitu Cn sama dengan I plus Cn min I. Lalu selanjutnya kita substitusi ke C1. Nah, Cn sama dengan I plus Cn min I, ini persamaan umum yang sudah kita dapatkan tadi. Lalu kita masukkan ke C1. Jadi I ditambah Cn-nya itu 1. Lalu kita substitusikan nilai N min I sama dengan 1. 1 itu sama dengan N min I. Ini ya. Nah, apabila kita menuliskan Cn min I itu sama dengan 1. Jadi 1 sama dengan N min I. Lalu untuk mencari I, kita pindah ruas menjadi I sama dengan N min 1. Selanjutnya kita substitusi nilai I sama dengan N min 1 ke rumus 2 ini. Ke rumus yang ini. Jadi Cn sama dengan I plus 1 sama dengan I-nya kita masukkan, yaitu N min 1 plus 1. Lalu ini kita coret habis ya. Jadi hasilnya ini Cn sama dengan N. Selanjutnya kita ke soal nomor 6, kita akan mencari big O Fn dari algoritma misteri ini. Nah, di mana Fn-nya itu adalah N kuadrat. Nah, dapat kita rumuskan menjadi Cn. Nah, Fn ini lebih dari Cn. Harusnya lebih dari Cn. Nah, jadi dapat kita rumuskan menjadi Cn merupakan anggota dari elemen big O Fn dari setiap N lebih dari 1. Nah, dapat kita kembali rumuskan lagi persamaannya menjadi N merupakan elemen dari big O N kuadrat. Nah, untuk mendukung pernyataan ini, kita melakukan pembuktian dengan metode formal dan metode limit. Nah, di sini kita membutuhkan N sama dengan 9. Nah, untuk memenuhi N lebih dari 1, kita eksekusi 9 itu kurang dari N kuadrat. 9 kuadrat itu 81. Jadi, N kurang dari N kuadrat. Nah, di sini sama, N sama dengan 100, di mana N-nya itu lebih dari 1. Nah, di sini sama untuk N kurang dari N kuadrat. Di mana ini nanti 100 dikuadratkan itu kurang dari 10.000. Nah, di sini kita juga melakukan pembuktian dengan limit. Nah, untuk limit N sama dengan tak hingga, untuk OOG-CN per OOG-Fn. Nah, untuk OOG-CN itu adalah N. Dan untuk OOG-Fn itu adalah N kuadrat. Nah, hasilnya itu sama dengan 1 per tak hingga. Nah, 1 per tak hingga itu berapa? 1 per tak hingga itu sama dengan 0. Selanjutnya kita akan mencari omega Gn dari algoritma misteri ini. Nah, omega ini merupakan kebalikan dari big O, yaitu lebih kecil. Jadi kita akan Cn itu sama dengan N, dan Cn itu lebih kecil, maksud saya Cn itu akan lebih besar dari Gn. Jadi untuk Gn-nya itu kebalikan dari N kuadrat, yaitu saya pakai N akar N. Nah, kebalikan dari N kuadrat itu akar N. Jadi, akar N atau N pangkat setengah. Jadi di sini Cn itu merupakan anggota elemen dari omega Gn di setiap N lebih dari 1. Nah, selanjutnya N ini merupakan elemen atau anggota dari omega N pangkat setengah. Nah, kita akan membuktikan dengan metode formal. Nah, di mana kita akan memakai angka yang tadi, yaitu N sama dengan 9, dengan peraturan N lebih dari 1, yaitu N, ini untuk Cn. Nah, yang ini untuk Gn, di mana Gn-nya itu adalah akar dari 9, yaitu 3. Jadi, sudah memenuhi persyaratan, yaitu di mana N lebih besar
sama dengan N pangkat setengah. Sama untuk yang ini, N sama dengan 100, di mana N itu lebih dari 1. Nah, akar dari 100 itu sama dengan 10. Jadi 100 itu lebih dari sama dengan 10 dan memenuhi persyaratan bahwa N itu lebih dari sama dengan N pangkat setengah. Kita juga akan buktikan dengan limit. Nah, di sini terdapat limit N tak hingga dengan OOGCN dibagi OOGGN. Nah, untuk OOGCN-nya itu sendiri adalah N. Dan untuk OOGGN-nya itu adalah N pangkat setengah. Jadi untuk hasil ini itu sama dengan tak hingga. Lalu selanjutnya kita akan mencari theta Hn dari algoritma Meister ini. Nah, di mana Cn-nya itu adalah N dan Hn-nya itu adalah ini N. 3N plus 1. Nah, di mana Cn merupakan elemen anggota dari theta Hn di setiap N lebih dari 1. Jadi, N itu merupakan elemen anggota dari N. Kita akan buktikan dengan metode formal, di mana N-nya itu adalah 9. Jadi 9 tambah 9, di mana ini sudah memenuhi N sama dengan N. Di sini sama, N sama dengan 100, maka 100 itu sama dengan 100, sama N sama dengan. Nah, kita akan membuktikan juga dengan limit. Di sini terdapat limit N mendekati tak hingga dengan OOG-CN per OOG-GN. Itu sama dengan limit N mendekati tak hingga, untuk OOG-CN itu sendiri adalah N, dan untuk GN-nya itu adalah 3N. Di sini kita kenapa ini sama dengan karena kita mengabaikan konstanta yang ada di sini. Karena OOG itu tidak membutuhkan konstanta. Jadi di sini N per 3N. Hasilnya itu adalah 1 per 3. Selanjutnya kita beralih ke soal 2. Nah, di sini kita akan membuat pohon rekursif untuk algoritma apakah ini. Lalu kita akan mencari outputnya. Lalu kita akan mencari tujuan dari algoritma apakah ini, mencari metrik untuk ukuran inputnya, dan jika banyaknya eksekusi basic operation untuk input berukuran n itu dinyatakan sebagai Cn, tentukan recurrent relation untuk menentukan nilai Cn. Lalu cari persamaan langsung Cn, dan nyatakan jawaban nomor 5 itu dalam omega Gn. Nah, kita itu bebas menentukan nilai Gn. Nah, setelah itu kita melakukan pembuktian jawaban dengan melalui metode formal atau limit. Ini bebas ya, kita pilih sendiri. Nah, ini untuk algoritmanya. Nah, selanjutnya kita akan beralih ke soal yang A, yaitu kita membuat pohon rekursif. Nah, di sini terdapat pohon rekursif apakah ini dengan parameter 2,2,2,4. Nah, kita akan mengeksekusi ini. Untuk algoritma yang pertama itu belum mencapai base case. Dengan kata lain, N tidak sama dengan 1. Nah, lalu kita akan turun lagi, akan memanggil algoritma ini karena belum mencapai base case, yaitu dengan menghilangkan angka 4-nya ini. Menjadi 2,2,2. Lalu, apakah ini sudah mencapai base case? Belum. Nah, kalau belum, kita akan panggil lagi algoritma ini dengan mengurangkan array-nya. Jadi 2,2. Lalu kita ini belum mencapai base case ya. Nah, setelah ini sudah mencapai base case di mana n-nya itu sama dengan 1. Nah, di sini tes itu sama dengan 0, di mana kita akan mereturn array AN ini. Lalu jika bukan, kita akan mereturn algoritma apakah ini. Nah, di sini berarti 0 ditambah 2 itu sama dengan 2. Nah, lalu kita pindahkan ke atas, kita tambahkan ke dalam array yang sudah kita coret tadi, yaitu 2. Itu sama dengan 2 tambah 2 sama dengan 4. Lalu kita balik lagi ke atas, kita tambahkan dengan yang kita coret tadi, yaitu 2. Jadi 4 tambah 2 sama dengan 6. Lalu kita balik lagi ke atas, 6 tambah 2, 6 tambah 4, yang kita coret tadi itu 4 ya. 6 tambah 4 itu sama dengan 10. Jadi untuk hasil
pohon rekursifnya itu 10. Selanjutnya, tujuan dari algoritma apakah ini adalah mencari total dari tiap elemen yang ada pada array A. Nah, untuk metrik input yang dibutuhkan itu adalah n, di mana n itu merupakan panjang array yang akan menentukan banyaknya base case yang akan dijalankan pada algoritma apakah ini. Jadi, semakin banyak dan semakin besar n, itu akan menentukan hasil eksekusinya itu semakin lama dan panjang. Selanjutnya, untuk correlation-nya itu Cn sama dengan 1 plus Cn-1. Nah, di sini kita juga mendapatkan persamaan langsung Cn yang diperoleh dari penjabaran recorrelation. Pertama itu kita mencari persamaan umum. Nah, di sini Cn sama dengan 1 plus Cn-1. Nah, Cn-1 ini dapat kita pecah menjadi Cn-2 plus 1. Kita tambahkan lagi 1 untuk satu yang ini. Jadi hasilnya 2 plus Cn-2. Nah, lalu kita pecah lagi yang di sini menjadi Cn-3 plus 1 ditambahkan 2. Jadi 3 plus Cn-3. Nah, 3, 2, dan 1 ini dapat kita ganti dengan bilangan I integer. Menjadi persamaan umumnya Cn sama dengan I plus Cn min I. Sama seperti sebelumnya, lalu kita substitusi ke C1. Nah, di sini kita sudah dapatkan tadi kan, Cn itu sama dengan I plus Cn min I. Nah, Cn ini kita ganti dengan C1. Lalu untuk Cn itu sama dengan I plus 1. Jadi dapat kita tuliskan juga kalau kita menulis Cn min I itu sama dengan 1. N min I itu sama dengan 1. Nah, setelah itu kita substitusikan nilai N min I sama dengan 1. Nah, 1 itu sama dengan N min I. Kalau kita mau mencari I, itu kita pindah ruas menjadi N min 1. Nah, lalu kita substitusikan nilai I yang sudah kita dapat ke rumus 2. Yaitu Cn sama dengan I plus 1 itu rumus 2. Nah, kita substitusikan I. Jadi Cn sama dengan, kita masukkan I yaitu N plus 1 ditambahkan dengan 1. Ini kita coret habis. Jadi untuk hasilnya Cn sama dengan N. Nah, selanjutnya kita untuk yang nomor 6, kita akan mencari omega Gn dari algoritma apakah ini. Nah, di sini untuk Gn-nya itu sendiri adalah N pangkat setengah atau akar N. Nah, untuk Cn merupakan anggota dari omega Gn dari setiap N lebih dari 1. Jadi kita bisa rumuskan kembali menjadi N merupakan anggota dari omega N pangkat setengah. Nah, di sini saya akan menggunakan pembuktian dengan metode formal, di mana kita akan menggunakan angka yang sama seperti tadi, yaitu N sama dengan 9. Nah, di sini N merupakan lebih dari 1. Nah, lalu 9 lebih dari 3. Nah, ini sudah benar di mana N lebih dari akar N. Nah, sama seperti di sini, N sama dengan 100, di mana N-nya itu lebih dari 1. Jadi untuk 100 lebih dari 10 itu sudah benar, di mana N lebih dari akar N. Nah, untuk pembuktian dengan metode formal ini sudah benar jika di sini itu N lebih dari 1. Sekian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.